suatu hari di jam istirahat, para buruh dikejutkan dengan munculnya kebijakan UU Cipta Kerja, di mana kebijakan tersebut dirasa telah merugikan mereka. Para buruh beranggapan bahwa kebijakan tersebut hanya menguntungkan para pengusaha. Guys, kalian sudah tahu belum tentang kebijakan terbaru UU Cipta Kerja? Iya, kemarin aku lihat berita itu viral di TikTok. Iya, aku juga melihatnya. Aku juga merasa khawatir dengan kebijakan tersebut. Dan pastinya aku sebagai buruh juga merasa kurang nyaman dengan perubahan yang terjadi. Setuju, kita harus melakukan sesuatu nggak sih? Setuju banget sih. Ada apa nih? Kenapa kalian beribut-ribut di sini? Maaf Bu, ini kita lagi bahas UU Cipta Kerja dan kita ngerasa keberatan akan hal itu. Loh, apa yang kalian bicarakan? UU Cipta Kerja ini telah memberikan kebebasan bagi kami untuk meningkatkan efisiensi produksi dan fleksibilitas dalam manajemen tenaga kerja. Tapi Bu, kami buruh kan juga manusia. Pastinya kita juga butuh jaminan dong akan hak dan perlindungan kami sebagai buruh. Benar, saya setuju. Awalnya saya mendukung UU Cipta Kerja ini, tapi sekarang saya merasakan dampaknya. Mulai dari penghapusan jam lembur, upah diturunin, membuat kondisi kami semakin sulit. Benar nggak? Benar-benar. Ya benar. Serius kamu? Ya Bu, saya serius. Kami ini bukan mesin yang bisa diatur sesuka hati. Kami punya keluarga dan kami juga memenuhi kebutuhan kita semua. Benar nggak? Benar Bu, kami tidak akan diam melihat nasib kami diinjak-injak dengan kebijakan yang tidak manusiawi ini. Kita akan berjuang. Ya, kita akan berjuang. Para buruh merasa sangat dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. Mereka menganggap bahwa pemerintah hanya menganggap para buruh sebuah mesin yang bisa mereka atur sesuka hati. Untuk menuntut keadilan tersebut, para buruh berencana untuk melakukan demo massal mengenai penolakan UU Cipta Kerja. Keesokan harinya, para buruh berkumpul di titik kumpul yang telah mereka tentukan. Tak menunggu waktu yang lama, seluruh buruh telah berkumpul dan berbondong-bondong menuju gedung DPR untuk meminta keadilan terhadap UU Cipta Kerja. Tolak UU Cipta Kerja. Tolak. Hapus UU Cipta Kerja. Setelah sekian lama, para buruh demo berusaha untuk meminta keadilan kepada pemerintah. Akhirnya perwakilan dari pihak DPR pun keluar dan menemui para buruh untuk mempersilahkan perwakilan salah satu buruh demo untuk menyampaikan aspirasinya. Harap tenang. Kita sudah menyediakan ruang rapat di sini. Jadi silakan masuk untuk perwakilan 2 orang saja ya. Siapa ini yang jadi perwakilan? Aku sama siapa? Ya udah, sama aku aja. Ayo sesuai kesepakatan ya. Iya, baik. Silakan masuk. Assalamualaikum. Sudah hadir semua ya perwakilannya? Sudah Bu, bisa dimulai rapatnya. Oke, saya mulai ya rapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat siang teman-teman yang telah hadir di ruang rapat kali ini. Saya Jihan Miftah Melodia selaku pimpinan Komisi 1 DPR RI mewakili Ketua DPR RI. Izinkan saya untuk memimpin rapat kali ini. Baik, kali ini kita akan membahas tentang RUU Cipta Kerja yang telah kami sahkan kemarin dan dengan kebijakan-kebijakan yang telah ada di pasar-pasarnya juga, kebijakan-kebijakan baru yang dimana ternyata kebijakan-kebijakan ini itu mendapat pro kontra dari teman-teman sekalian yang telah hadir di sini. Oke, untuk teman-teman buruh silakan menyampaikan aspirasinya secara singkat dan jelas. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Ibu, kami dari perwakilan teman-teman buruh semuanya menolak atas adanya RUU Cipta Kerja ini. Sebelumnya izinkan saya bertanya, apa sih tujuan yang diciptakan RUU Cipta Kerja ini? Terima kasih Ibu. Kita memerlukan penyederhanaan, sinkronisasi, dan pemangkasan regulasi. Untuk itu, UU Cipta Kerja ini untuk merevisi beberapa pasal undang-undang yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan pekerjaan.
UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta peningkatan efektivitas birokrasi. Mohon izin menambahkan, sesuai dengan arahan Ketua DPR RI, UU Cipta ini mampu membangun ekosistem yang lebih baik. RUU ini telah diselesaikan oleh pemerintah dan DPR melalui pembahasan intensif dengan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Instruksi Ibu. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Tetapi Ibu pada pasal 79 ayat 2 huruf B UU Cipta Kerja mengatur pekerja wajib diberikan waktu istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 pekan. Selain itu, pasal 79 UU Cipta Kerja juga menghapus kewajiban perusahaan memberikan istirahat panjang 2 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun berturut-turut dan berlaku tiap kelipatan masa kerja 6 tahun. Pasal 79 ayat 3 hanya mengatur pemberian cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Pasal 79 ayat 4 menyatakan pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kemudian, pasal 79 ayat 5 menyebutkan perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Menurut kami Ibu, pasal-pasal tersebut tidak relevan bagi kami, para pekerja yang sudah bertahun-tahun bekerja bagi perusahaan. Kami juga berhak mendapatkan libur lebih panjang dari itu. Kami juga memiliki keperluan di luar pekerjaan. Mohon pertimbangannya Ibu, terima kasih. Instruksi Bu, izin menambahkan, salah satu pasal yang sangat ditentang oleh teman-teman buruh adalah pasal 59 RUU Cipta Kerja yang mengatur tentang kontrak kerja. Pasal ini dianggap melemahkan perlindungan pekerja dengan memperbolehkan kontrak kerja yang lebih fleksibel dan memberikan ruang lebih besar bagi pengusaha untuk melakukan PHK massal. Lalu selanjutnya itu ada pasal 77 RUU Cipta Kerja mengatur tentang pembayaran upah lembur. Pasal ini dianggap kontroversial oleh beberapa pihak karena memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pengusaha dalam hal pembayaran upah lembur kepada buruh. Beberapa kritikus menganggap bahwa pasal 77 ini dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk tidak membayar upahnya sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya berlaku. Terima kasih, mohon arahannya Ibu. Oke, baik rekan-rekan dari buruh, apakah itu saja yang disampaikan? Benar Ibu. Oke, teman-teman buruh, apakah ada solusi sendiri dari teman-teman buruh yang telah disampaikan oleh teman-teman yang di luar juga? Mungkin bisa dihapuskan pasal-pasal yang kami sampaikan Ibu, karena itu sangat merugikan bagi kami. Interupsi Ibu, silakan. Kalau bisa pasal-pasal tersebut mohon jangan dihapuskan karena pasal-pasal tersebut banyak membantu perusahaan untuk semakin maju dan meningkatkan perekonomian negara kita. Instruksi Bu, jangan seperti itu Bu. Apakah Ibu sebagai manajer tidak memikirkan kami, para buruh yang tidak mendapatkan hak libur kami, tidak mendapatkan upah libur kami, lalu bagaimana dengan usaha kami? Apakah jika diterapkan PHK massal tidak menambah angka pengangguran yang sudah tinggi di negara kita ini? Tenang, semua didiskusikan dengan tenang ya. Oke, menurut pendapat saya di sini dapat dilihat bahwa perwakilan buruh itu menginginkan undang-undang Cipta Kerja ini dibatalkan atau dihapuskan. Sedangkan dari perwakilan pelaku usaha menginginkan tidak dibatalkan. Nah, menurut saya bagaimana jika pendapat masing-masing pihak ini akan kami lakukan dahulu dan nantinya akan kami revisi. Bagaimana? Direvisi tidak masalah Ibu. Tapi sebelum disahkan, tolong kami para buruh diberitahu terlebih dahulu. Jika masih merugikan bagi kami para buruh, kami benar-benar akan menolak dan jika diperlukan kami akan turun ke jalan kembali. Ya, mungkin dari kepala manajer ada tambahan lagi yang ingin disampaikan. Baik, tidak masalah jika harus direvisi Bu. Namun jangan hanya menguntungkan pihak buruh saja karena kami para pengusaha juga membutuhkan undang-undang seperti itu. Terima kasih atas saran dan masukan dari teman-teman sekalian yang telah hadir pada siang hari ini. Kami dari anggota DPR RI akan meninjau kembali hasil rapat hari ini yang telah teman-teman sampaikan kepada kami juga. Jika adanya pembatalan ataupun revisi dari RUU Cipta Kerja, kami akan informasikan lebih lanjut. Rapat hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah para manajer dan buruh keluar dari ruangan, perwakilan pemerintah kembali berunding atas permasalahan ini.
Baik, kita mulai kembali rapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat sore, saya Jian Miftah selaku pimpinan Komisi 1 DPR RI meninjau kembali untuk rapat yang tadi, hasil yang tadi. Silakan dibacakan kembali, Ibu Liza. Baik, terima kasih waktunya. Berdasarkan rapat tadi siang bersama guru dan pelaku usaha, didapati bahwa para buruh itu menginginkan UU Cipta Kerja itu dihapus, sedangkan para manajer dan pelaku usaha itu UU Cipta Kerja itu masih ada. Itu diperlukan hasil akhir dari rapat ini agar masing-masing pihak dapat menerima keputusan yang pemerintah buat. Kalau menurut saya, kita harus menghapus UU Cipta Kerja yang dirasa memberatkan para buruh, karena buruh adalah rakyat dan kekuatan ada di tangan rakyat. Bagaimana jika kalau kita tetap mengesahkan UU Cipta Kerja dan terakhir para buruh mogok kerja, yang terjadi malah banyak pihak yang dirugikan dalam hal ini. Ya, jadi memang benar yang apa yang dikatakan dari Ibu Mia. Tapi kita harus melihat dari segi pengusaha dan tujuan awal terciptanya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena apa? Undang-Undang Cipta Kerja ini bertujuan untuk melakukan reformasi struktural dan transformasi, dan percepatan transformasi ekonomi. Oke, menurut saya dari kedua belah pihak ini punya pendapat yang kita tuh tidak bisa menyalahkan karena bisa dibenarkan semuanya. Nah, untuk itu menurut saya bagaimana jika dalam mengambil keputusan dalam permasalahan kali ini kita menggunakan alat bantu untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan. Ya, menurut saya kalian benar semua sih, tapi jadi kita harus menggunakan analisis, menurut saya lebih tepatnya analisis fishbone. Jadi kita tentukan dulu permasalahannya apa dan nanti kita ambil alternatif dari masing-masing masalah tersebut. Baik Bu, menurut saya kita memang harus membuat alat untuk melakukan pengambilan keputusan agar keputusan yang dibuat menjadi rasional. Ya, baik, selamat siang semua. Rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan analisis dari fishbone. Mungkin ada beberapa poin yang di sini. Yang pertama ada manusia, dan di sini manusia ada beberapa terkait yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua pekerja, yang ketiga adalah masyarakat. Kemudian di bagian metode ada 2 poin, yakni tentang pelaksanaan dan proses legislatif. Kemudian kembali ke bawah ada indikator mesin, terdapat 2 poin, yakni sistem hukum dan infrastruktur. Kemudian lingkungan. Di dalam lingkungan ini ada sosial dan budaya, kemudian ekonomi global. Kemudian yang terakhir material, terkait dengan data dan informasi, riset dan inovasi. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh saya terhadap analisis fishbone. Sekian mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi dalam pengambilan keputusan terkait Undang-Undang Cipta Kerja di sini kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor di atas. Nah, berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat kita analisis bahwa alternatif utamanya ini adalah dengan memperbaiki proses partisipatif dan konsultasi. Fokus utamanya di sini adalah dengan memperbaiki proses partisipatif dalam pembuatan kebijakan, termasuk revisi dan konsultasi yang lebih luas dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Lalu kita juga harus melakukan dialog publik yang intensif dan pendidikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, lalu yang terakhir yaitu kita harus memperhatikan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pekerja, dan ahli hukum untuk memastikan bahwa undang-undang ini mencerminkan kepentingan bersama. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan hasil analisis fishbone di atas yang telah dijelaskan oleh Bapak Alvin dan Ibu Cici, kita dapat menyimpulkan bahwa kita akan merevisi tentang pasal-pasal yang telah dikontrak dan didemo oleh para buruh tersebut. Tapi kita juga harus memikirkan pelaku usaha, gimana caranya mereka juga mendapatkan manfaat. Jadi mereka
dapat keadilan juga. Bagaimana untuk solusinya ini rekan-rekan? Menurut saya, alternatif penyelesaian sudah pas karena di antara kedua pihak tidak dirugikan. Ya, menurut saya alternatif ini juga memang sudah terbaik. Iya, saya setuju. Ya, saya juga setuju. Setelah melakukan perdebatan panjang antara perwakilan pemerintah, perwakilan perusahaan, dan perwakilan buruh, serta melihat hasil analisis Fishbone, perwakilan pemerintah pun mengambil keputusan yang telah dianggap adil oleh beberapa pihak dan disampaikan melalui konferensi pers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih kepada rekan-rekan dan semua masyarakat yang telah berpartisipasi dalam negosiasi RUU Cipta Kerja kali ini. Saya memahami bahwa proses ini tidak mudah dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Di sini saya sebagai perwakilan dari Ketua DPR RI menyampaikan solusi akhir yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak yang bersangkutan. Setelah melalui diskusi yang panjang, kami sebagai perwakilan Ketua DPR RI telah menyepakati bahwa kami perlu merevisi beberapa pasal-pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terutama pada pasal terkait PHK dan pesangon yang telah mendapat banyak tentangan oleh masyarakat dan pekerja yang telah demo pada hari itu. Hal ini tentunya dilakukan untuk memastikan tinjauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang telah kami sahkan kemarin. Solusi yang telah disepakati ini diharapkan akan membawa manfaat bagi semua pihak. Kami yakin bahwa dengan komitmen dan kerjasama semua pihak, solusi ini dapat diimplementasikan dengan sukses. Sekian pernyataan dari kami selaku Ketua DPR RI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.